Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 2 mahasiswa Politeknik Negeri Banyuwangi. Kami akan memaparkan presentasi terkait moral hazard dalam kasus BPJS Kesehatan untuk memenuhi tugas MSDM. Dengan dosen pengampu, Bapak Dr. Danang Sudarso, Widya Prakoso Joyo Widakdo, SPMM. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Saya Febina Khalifatul Tasya, Gita Ekasari, Dea Maya Anggraini, Abdul Rauf, Nurladidatul Muhrimah, Raga Laksmana Imanda. Oke, langsung saja ya ke topik pembahasannya. Selamat menonton. Bayangin kamu berobat ke rumah sakit, tapi ternyata nama kamu dipakai untuk klaim layanan yang bahkan tidak pernah kamu terima. Kedengarannya ekstrim, tapi inilah yang terjadi dalam kasus BPJS Kesehatan. Di video ini, kami akan membahas bagaimana fenomena ini disebut sebagai moral hazard dan kenapa ini bisa terjadi dari perspektif MSDM dan psikologis. Berdasarkan berita Detik Health, BPJS Kesehatan menemukan dugaan fraud hingga 866 miliar rupiah dalam 1 tahun. Bentuknya termasuk phantom billing, yaitu klaim pasien yang sebenarnya tidak ada, overclaim, serta layanan yang tidak diperlukan. Ini bukan sekedar kesalahan administrasi, tapi sudah masuk ke penyimpangan perilaku organisasi. Secara teori, ini dijelaskan lewat agency teori. BPJS sebagai prinsipal mempercayakan pelayanan ke rumah sakit sebagai agent. Masalahnya, rumah sakit punya informasi lebih banyak dibanding BPJS. Akibatnya, BPJS sulit memastikan apakah klaim itu benar atau tidak. Nah, menurut Eisenhardt 1989, kondisi inilah yang memicu moral hazard, yaitu perilaku menyimpang karena pengawasan lemah. Sektor kesehatan memang lahan subur untuk moral hazard. Kenapa? Karena penuh ketidakpastian, informasi tidak seimbang, dan banyak aktor yang terlibat. Rumah sakit tahu kondisi pasien, tapi BPJS hanya melihat data klaim. Ini membuka peluang praktik seperti overbilling, pasien fiktif, atau tindakan medis yang sebenarnya tidak perlu. Safedov and Husman 2006. Masalahnya tidak berhenti di situ. Dalam sistem asuransi, rumah sakit juga bisa terdorong meningkatkan jumlah layanan karena mereka dibayar oleh pihak ketiga. Ini disebut provider side moral hazard. Artinya, semakin banyak layanan, semakin besar klaim yang diterima, meskipun belum tentu semua layanan itu diperlukan. Finkelstein 2015. Kalau dilihat dari MSDM, ini menunjukkan kegagalan serius dalam pengelolaan SDM. Bukan cuma soal sistem, tapi soal manusia di dalamnya. Kontrol lemah, budaya etis tidak kuat, dan sistem insentif tidak tepat membuat perilaku oportunistik jadi normal. Bahkan dalam beberapa organisasi, praktik seperti ini bisa dianggap hal biasa. Scott 2001. Secara psikologis, ada 3 hal utama. Pertama, rationalization. Pelaku merasa ini wajar. Kedua, diffusion of responsibility. Karena banyak orang terlibat, tanggung jawab jadi kabur. Ketiga, moral disengagement. Pelaku tidak merasa ini salah. Padahal dampaknya besar, merugikan negara dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, solusinya tidak bisa setengah-setengah. Harus ada audit yang kuat, transparansi data, dan penggunaan teknologi seperti data mining untuk mendeteksi pola fraud yang tidak wajar. Ini penting karena fraud sekarang semakin kompleks dan sulit dideteksi secara manual. Hamid et al. 2024. Jadi, moral hazard di BPJS bukan cuma soal sistem yang lemah, tapi juga soal perilaku manusia dan budaya organisasi. Videonya cukup sampai di sini. Terima kasih sudah menonton. Dadah semua.